menerima penghasilan dari acara undian Matos sebesar 1 juta. Yang keempat, menerima penghasilan dari bunga obligasi sebesar 10 juta. Atas penghasilan tersebut, manakah yang perlu dilakukan koreksi? Nah, teman-teman jawab 23 dan 14. Kebanyakan kemarin aku lihatnya gitu. Nah, maksudnya dilakukan koreksi ini adalah kalian di sini harus mengidentifikasi mana yang taxable income atau penghasilan dikenakan pajak yang biasa, lalu mencari yang kena taxable income yang final atau penghasilan kena pajak yang final, dan juga mencari penghasilan yang bukan objek pajak atau non taxable income. Nah, masalahnya kalau kita lihat di sini 1 sampai 4 mereka semua ini taxable. Tidak ada yang non taxable. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman kemarin ingat ketika melakukan rekonsiliasi fiskal, penghasilan yang boleh dimasukkan sebagai pendapat yang boleh diakui di laporan laba rugi fiskal itu adalah penghasilan yang dikenai taxable income yang biasa. Maka yang final itu harus dikoreksi sama yang non taxable karena memang nggak bisa dilakukan di perhitungan di akhir tahun. Jadi gini teman-teman, aku jelasin dasar konsepnya pelan-pelan ya. Emang agak panjang, cuman aku harap teman-teman ngerti. Jadi tuh ada yang dapat penghasilan kena pajak itu kan ada 3 kan yang aku sebutin nih. Tapi kita sekarang ke yang 4 ayat 1 sama 4 ayat 2, yaitu taxable income sama non tax yang taxable income yang final. Nah, ketika taxable income yang biasa itu di akhir tahun pajak itu memang ditotalin dulu baru dikalikan tarif. Nah, tapi dia juga di dalamnya itu terkandung penghasilan-penghasilan yang didapatkan dan juga kita telah membayar pajak sebelumnya. Contohnya apa Kak? Kayak PPh 22, 23, 25, 24 juga bisa. Nah, itu. Nah, kemudian ini berarti kan bisa diperhitungkan kembali di akhir tahun. Jadi setelah kita terima kita bayar PPh, nah itu kan PPh dibayar di muka. Nah, maka dia nanti di akhir tahun bisa dikreditkan. Nah, tapi juga penghasilannya itu di akhir tahun juga digabung, ditotalin dulu. Nah, yang final dia nggak bisa dimasukin. Kenapa? Karena memang pengenaannya sekali aja teman-teman. Ketika dia di bulan itu atau di masa itu dia telah membayarkan pajak final, maka clear, udah selesai, stop sampai di situ pengenaannya. Makanya kalau kalian kemarin belajar SPT, mereka itu yang final itu stop di lampiran 3, yang 1770 ya. Yang SPT yang lain menyesuaikan. Yang di lampiran final aja, stop di situ. Dia nggak bisa dimasukin ke lampiran induk penghasilannya maupun pajak terutangnya. Atau pajak yang telah, bukan pajak terutang, penghasilannya yang kena 4 ayat 2 sama PPh yang telah dipotong 4 ayat 2. Itu nggak bisa masuk di lampiran induk. Sedangkan yang tidak final, itu mereka bisa. Nah, konsep rekonsiliasi ini adalah yang boleh diakui dan dia bakal masuk ke lampiran induk. Gitu. Ini aku pakai analoginya di SPT. Nah, sekarang mana sih yang kena final sama yang tidak final? Oke. Nomor 1, sewa ruko final? Ya, final. Dia final dengan tarif 10% sewa ruko. Penghasilan bruto dari Nyonya Warni dalam melaksanakan jasa sebesar 25 juta. Nah, karena dia ini melaksanakan penghasilan dari usaha, maka dia tidak final. Atau dia hanya cuman ya penghasilan atas usahanya gitu. Maka dia boleh dimasukin ke penghasilan yang diakui secara fiskal. Hadiah undian di Matos sebesar 5 juta. 4 ayat 2, 4 ayat 2 teman-teman. Kena tarif 25%. Bunga obligasi 10 juta. Bunga obligasi ini kalau nggak salah 10% ya. 4 ayat 2 juga.
Ada 3 nih 4 ayat 2. Benar yang harus dikoreksi itu ya 1, 3, sama 4. Nah, di sini udah kelihatan jawabannya. A, B, sama C. Ada nomor 2. Maka jelas yang jawab A, B, dan C ini salah. Maka jawaban yang benar adalah D, 1 dan 4. Karena pilihannya yang memungkinkan seperti itu. Oke, sampai di sini yang mau nanya, teman-teman. Kalau aman, reaction boleh. Kayak yang lain. Oke ya, udah aman semua ya. Awas aja nanti salah lagi. Oke, lanjut. Nomor 2. Ini juga kemarin banyak yang salah ini. Andi memiliki usaha budidaya ikan hias air tawar dengan kode KLU 3225, omset tahun pajak sebesar 4,6, dan beban usaha sebesar 2,5 M. Pada 2025, maka metode pelaporan yang digunakan untuk Andi dalam melaporkan pajaknya adalah jadi tahun pajak 2024 dilaporkan pada awal tahun 2025. Gitu ya logikanya ya. Jadi gini, di sini omsetnya berapa teman-teman? 4,6 M. Nah, jadi ketika kalian mau belajar tentang apa aja yang boleh pakai pencatatan atau pakai pembukuan itu kayak gini. Yang boleh pakai pencatatan, yang boleh ya, itu adalah perusahaan atau usaha yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar. Maka secara prinsip, secara hal tersebut, nomor 2, secara pencatatan benar. Ya benar. Itu. Jadi yang pakai pencatatan bisa pakai metode apa aja? PP55 dan NPPN. Maka omsetnya harus di bawah 4,8. Nah, kalau udah lebih dari 4,8, dia wajib pembukuan. Wajib hukumnya pembukuan. Di atas 4,8 M. Maka di bawah 4,8 M, apakah boleh pembukuan? Jawabannya boleh, teman-teman. Tidak ada yang melarang. Bahkan lebih disarankan untuk menggunakan pembukuan untuk para wajib pajak yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar. Itu bisa kalau memang mereka mampu. Adanya pencatatan itu sebenarnya memang karena memang mereka nggak bisa kurang apa ya, kurang mendalami atau kurang mengetahui ilmu akuntansi begitu. Maka nomor 2 ini jawabannya adalah yang D, semua pilihan benar. Karena di bawah 4,8 M dia masih bisa pakai pembukuan gitu. Ada yang mau nanya? Enak nih kalau nggak asis nih aku bisa pelan-pelan nggak kejar waktu. Oke, aman ya. Lanjut. Nomor 3. Ini kemarin yang kejebak juga ini. Anwar merupakan pengusaha yang bergerak di bidang industri tekstil, dan berikut adalah transaksi yang dilakukan oleh Anwar selama tahun 2024, yaitu memperoleh bunga obligasi sebesar 8,5 M, peroleh hadiah undian sebesar 25 juta, 85 juta, 0,5 juta, penghasilan atas pekerjaannya sebagai karyawan pada PT Maju Jaya sebesar 170 juta, dan memperoleh hadiah sebagai peserta kegiatan pada PT Solar sebesar 100 juta. Transaksi tersebut akan dikenakan PPh sesuai dengan bagaimana penghasilan tersebut didapatkan. Berdasarkan hasil transaksi tersebut, mana saja yang tidak dapat termasuk dalam perhitungan kredit pajak untuk menghitung PPh 28A 29. Nah, mungkin biar teman-teman tahu kayak gimana ya PPh 28A 29 itu kayak gimana. Kalian buka di sini DSN. Kalian buka langsung pasal 28 atau pasal 29. Ini ada contohnya buat nyari, teman-teman. Oh, nggak ada ya contohnya ya. Oh, ini. Nah,
Dia itu dari PPh terhutang dikurangi sama kredit pajak yang tidak final. Karena final nggak bisa dijadikan kredit pajak, teman-teman. Aku udah bilang ini berkali-kali. Ya, 21 boleh, 22 boleh. 21 kalau memang dia WPOP ya. Kalau WPO badan dia nggak mungkin dari PP 21. 22, 23, 24, 25. Nah, setelah itu kalau ketemu semua 45 juta, maka dia tinggal dikurangi teman-teman. PPh terhutang dikurangi sama kredit pajak. Maka dia kurang bayar adalah 35 juta. Yang 28. 29 ya udah itu berarti kebalikannya. Sekarang kita kembali soal. Nah, nomor 1 ini final nggak teman-teman? Ini final. Ini final. Pengobligasi kayak tadi. Hadiah undian final. Final. Berarti 1, 2 ini emang nggak bisa masuk. Tapi kita lihat dulu yang nomor 3. Yang 3 dan 4 gimana. Nomor 3 ini berarti atas pekerjaan sebagai karyawan. Berarti emang dia PPh 21 sebagai karyawan. Maka dia boleh dimasukkan ke untuk menjadi PPh 28, nah 29. Hadiah sebagai peserta kegiatan. Nah, ini kemarin teman-teman banyak yang bingung di sini. Hadiah sebagai peserta kegiatan itu adalah kena 21. Kenapa kok gitu? Bedakan PPh 4A hadiah atas 4 ayat 2 sama 21 sama 23 sama 26. Aku jelasin perbedaannya kayak gimana. Jadi hadiah itu ada 2. Yang pertama ada peserta kegiatan sama ada undian. Di sini deh. Nah, peserta kegiatan ini kalau yang penerima adalah pertama PPOP, dia kena PPh 21. Harusnya kalian udah tahu ya bedanya hadiah peserta kegiatan sama undian tuh kayak gimana. Kalau undian berarti memang kalian nggak perlu effort, tiba-tiba dapat. Kalau yang terima badan, dia kena PPh 23. Kalau yang terima SPLN luar negeri PPh 26. Oke, nah ya. Nice. Kalau undian, kalau penerima dia WPOP atau badan juga nggak sih? Dia kena final 4 ayat 2. Kalau dia SPLN, dia PPh 26. Maka kalau di sini teman-teman jawabnya adalah yang B 1 dan 2. Dia nggak bisa jadi kredit pajak karena memang dia di sini adalah final 4 ayat 2 gitu. Aman? Aman. Oh, ngeri rek, pinter-pinter rek. Ya, lanjut. Nomor 4. Ini gampang gitu. Charles mendirikan CV terminal yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan ikan. CV tersebut memiliki NPWP P25 dan menggunakan perhitungan PP 55 tahun 2022 sejak memiliki NPWP. Sampai kapan dia bisa pakai? Ngitungnya itu dari ketika dia daftar NPWP, teman-teman. Daftar NPWP kalau setelah peraturan terbit ya. Jadi karena dia udah daftar NPWP-nya dari tahun 2025, maka dia dihitung pas 2025 itu adalah tahun pertama. Maka karena dia pakai CV, maka dia 4 tahun. 25, 26, 27, 28. Maka jawabannya adalah yang C. Yang 2028. Jadi gampang lah ini, kalian bisa lah. Nah, lanjut nomor 5. Setiawan dia omset pengusaha dengan omset kurang dari 4,8 M, udah nggak bisa pakai tarif 0,5% dan dia bakal lakuin pakai NPPN. Nah, batas lapor ke DJP jika Setiawan mau pakai NPPN adalah kalau mau pakai NPPN, kalian bisa baca di per 17 wajib pajak yang ingin melakukan perhitungan pajaknya menggunakan NPPN
adalah wajib itu harus melaporkan di 3 bulan di awal tahun pajak. Bukan bukan 3 bulan setelah akhir tahun pajak, tapi 3 bulan di awal tahun pajak, beda. Jadi 3 bulan di awal tahun pajak, misalkan nih WP Tuan A, dia mau melaporin tahun pajak 2024. Sorry, mau ngitung untuk tahun pajak 2024. Maka kalau mau pakai NPPN di tahun 2024, maka dia harus ngomong ke DJP itu di bulan Januari sampai Maret 2024, bukan 2025. Karena statementnya bilang di awal tahun pajak, bukan di 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Gitu. Maka jawabannya dia adalah yang Maret. Itu ada yang mananya? Aman kayaknya. Aman ke Oke. Lanjut. Wowo merupakan seorang pengusaha yang memperoleh penghasilan berupa dividen dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar 350 juta. Nah, ini dilampirin di mana? Dilaporinya di mana? Dia pakai lampiran 3. Yang mana, teman-teman? Yang bagian A. Ini bisa kalian cek sendiri di SPT 770. Oke. Yang nomor 7, ini bisa kalian baca di PR-nya. Ini jawabannya yang ini, yang kok lupa ya. 7 itu di jawabannya B, Balikpapan ini nggak ada. Itu. Nomor 8. Nah, Bagas dia di sini sebenarnya itu dia mau ngelaksanain pembukuan, teman-teman. Cuman di keterangan terakhir ini kuncinya ini. Dia bukti pendukung beban usahanya itu hilang. Maka dia pakai apa? Karena dia WPOP dan juga bukti pembukuannya hilang, maka dia pakai lampiran NPPN lampiran 2. Gitu. Nah, ini aku anggap kalian udah bisa lah ini. Nah, Berlian punya harta mobil, motor, tabungan. Nah, ini taruh mana di SPT? Dia ditaruh di lampiran 4. Itu. Yang nomor 10. Ini banyak yang salah. Cuman kemarin sebenarnya aku di sini asumsinya itu pakai 1 pemberi kerja ya, bukan 2. Meskipun dia di sini adalah dosen di UB. Soalnya dosen di UB itu belum tentu dia PNS. Kalau PNS dia 2 bukti potong. Oke, aku jelasin gini. Jelasin jawabannya dulu. Bakal pakai yang mana. Habis itu aku jelasin dosen UB ini pengenaan pajaknya seperti apa. Yang pertama, Miko, dia punya usaha kebun sawit dengan omset tahun pajak 2024 sebesar 1,2. Nah, inilah pokoknya. Dengan beban usaha 500 juta. Nah, Aminah, seorang dosen di UB, penghasilannya itu 20 juta. Nah, dia pakai KK di sini. Maka PTKP yang digunakan adalah karena istri 1 pemberi kerja, asumsinya di sini adalah 1 pemberi kerja, maka dia di sini dia dianggap final. Aku jelasin pelan-pelan di sini. Ketika kalian pakai KI atau K aja atau K tanggungan, atau pakai KI kayak gini. K tanggungan itu kalau misalkan dua-duanya kerja ya, suami kerja, istri kerja. Suami kerja, istri kerja, tapi istrinya 1 pemberi kerja. Nah, lapornya gabung 1 NPWP. Tapi ngitungnya digabung nggak? Jawabannya enggak. Nggak ditotalin dua-duanya. Karena yang istri mentok di lampiran final. Nggak bisa digabung perhitungannya dengan suami. Ingat ya, aku tegasin lagi. Ada 2 hal. Lapor gabung dan ngitungnya juga digabung. Nah, di sini kasusnya adalah, kalau misalkan istri 1 kembali kerja, kasusnya adalah
lapornya gabung satu NPWP, cuman ngitung yang nggak digabung sama penghasilan suami. Karena si istri dia mentok di final. Oke ya. Sekarang ke kasus di mana eh, suami kerja, istri kerja, pakai kakak, tapi istrinya itu lebih dari satu memberi kerja atau dia melakukan satu usaha gitu. Nah, secara pelaporan dia gabung teman-teman, pakai satu BWP. Tapi secara perhitungan apa digabung? Ya digabung, ditotalin sama suaminya. Total penghasilan itunya ditotalin. Kalau yang tadi kan nggak ditotalin tuh, makanya dia kan pakai K tanggungan. Nah, sekarang karena yang lebih dari satu memberi kerja atau dia pakai punya satu usaha atau lebih, dia perhitungannya ditotalin sama sama suami. Maka PTKP suami itu nanti PTKP yang ini nanti itu dia bakal nambah huruf I. Itu dari punyanya istri yang nambah 54 juta. Itu. Lalu yang selanjutnya kasusnya kalau misalkan PHMT. Pasti dia lapornya bisa, tapi ngitungnya digabung. Maka dia status PTK-nya pakai I, meskipun dia satu pemberi kerja istrinya. Kalian kalau buka contoh contoh di Notionku itu ada kasusnya kok PHMT satu pemberi kerja istrinya. Itu dia nggak final. Karena emang nanti dilaporin masing-masing. Itu. Itu ya. Makanya Tuan Miku di sini nih pakai yang K3, yang B. Nah, kemarin ada yang punya asumsi bagus lah kemarin itu. Kak, kan kemarin kan dosen UB kan eh, bukti potongnya 2. Nah, ini. Jadi ini teman-teman, buat latar belakang terkait hal ini itu aku jelasin. Ini teman pengetahuan ya. Atau mungkin yang semoga yang keterima RP atau TIC itu nanti bakal ketemu kasus ini. Pasti. Karena WP kalian adalah dosen. Jadi, di UB kan harusnya kan 2. Sebagai universitas sama sebagai badan hukum, yang mana nanti ketika dosennya itu udah PNS nanti dia nerima bukti potong teman, bukti potongnya itu 2 gak 1. Yang bukti potongnya dia dapat dari A1 1721 A1 dari UB-nya, yang satunya dari 1721 A2 dari UB sebagai badan hukum yang pakai APBN. Nah, maka di sini dia bisa berasumsi kalau misalkan dia pakai 2 pemberi kerja. Nah, ini aku belum jelasin ke anak-anak yang kelas CD. Tapi di sini asumsinya karena dia pakai satu pemberi kerja, maka dia di sini pakai satu pemberi kerja, teman-teman. Itu. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya? Yakin ya? Jago ya? Oke. Oke sih, besok kelas Eva dari di ITS ini. Oke, lanjut nomor 1 SI. Nah, ini tak full screen aja deh biar enak. Mulyono, anjay Mulyono. Memiliki usaha industri kerajinan. Nah, ini langsung aku malas baca soal lagi panjang soalnya. Nah, di sini dia diketahui Mulyono itu punya penghasilan dari industri kerajinan ukiran kayu sama panti pijat. Ariana punya salon kecantikan sama jasa Vermaak pakaian. Nah, di sini karena dia pakai NPPN, maka teman-teman tinggal kalikan aja tarif NPPN-nya. Maka ketemu penghasilan netonya adalah sekian. Totalnya adalah 684 juta. Salah di sini. Dia ternyata eh, di sini karena dia disuruh carinya masing-masing, maka dia asumsinya di sini adalah PHMT. Maka ketika netonya digabung dari suami dan istri, maka PTKB-nya muncul huruf I yang menyebabkan menambah jumlah sebesar 54 juta.
Maka ketemulah PKP-nya adalah 558.378, ketemulah PPh utangnya sekian. Nah, PPh utang Mulyono tinggal kita proporsikan teman-teman. Proporsinya gimana, Kak? Dari penghasilan total penghasilan si Mulyono 364 ini dibagi sama total penghasilan dari Mulyono dan Aryana itu 684 juta dikali sama PPh terutang yang gabungan berapa? 111.513.482,5. Nah, maka di sini sama dengan ini. Yang Ariana juga sama. Itu. Aku lihat sih kemarin teman-teman yang jawab soal ini banyak yang benar sih. Oke, yang mau nanya dulu nggak yang ini? Hmm, udah yo. Yang mau nanya yo. Ngeri rek, jago-jago rek. Nomor 2. Nah, Reza, dia punya usaha industri batu bata dengan omset 13 M dan mengeluarkan biaya operasional 8,5 M. Nah, di biaya operasional tersebut terdapat beberapa informasi tambahan sebagai berikut, yaitu ada biaya piutang tak tertagih yang belum disampaikan kepada DJP sebesar 500 juta dan biaya promosi yang tidak memiliki daftar nominatif sebesar 300 juta. Nah, Reza punya istri tanpa tanggungan, terus di tanggal 23 April, istri Reza punya anak laki-laki. Nah, PPh terutang gimana? Nah, sebelum kita menghitung PPh terutang, karena di sini keterangan ada beban-beban yang seperti itu, maka dia harus dikoreksi. Koreksinya positif. Tinggal kurangin aja sih, teman-teman. Gampang kok. Nah, dari biaya operasional 8,5 dikurangi piutang tak tertagih sama biaya promosi. Maka ketemulah biaya setelah koreksi adalah 7,7 M. Ini koreksi dulu. Nah, habis itu tinggal cara laba fiskalnya adalah ini 13 M dikurangi sama 7,7 M. Maka ketemulah dia hasilnya 5,3. Terus ngitung PPh terutang aja seperti biasa. Karena di sini nggak ada istrinya nggak kerja, maka ya udah sama aja kayak gini. Sama normal gitu. Oke, saya mau nanya. Aman. Oke, Ririn, silahkan. Aku mau tanya, itu kan dia boleh scroll ke atas dikit nggak Kak soalnya? Hmm. Kalau dia belum disampaikan ke DJP sama nggak punya daftarnya itu tetap dikoreksi gitu Kak? Kalau apa? Nggak punya dafnom sama nggak sama belum disampaikan ke DJP-nya. Kemarin waktu ada konfis peraturannya kayak gimana deh? Masih ingat nggak? Jujur lupa. Baca lagi. Teman-teman inget ya Oke. baca lagi ya. Wis tak buka no wis. Bukain. Si. Nah, rekonfis itu memang kalian harus baca, Rek. Mau nggak mau. Jadi kalau misalkan nggak memenuhi syarat-syarat itu sebenarnya tuh dari narasi kayak gini pun kalian kalau misalkan nggak terlalu baca gitu ya, sekedar baca atau kalian harusnya udah tahu kalau misalkan ini perlu dikoreksi karena emang nggak sesuai persyaratan. Bahasanya tuh kayak mengisyaratkan dia nggak sesuai persyaratan. Ya, nggak tolong buat teman-teman bisa baca lagi terkait rekonfis. Nah, di sini tadi kan apa? Biaya promosi. Oke, PMK nomor 2 2010. Nah, biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan dan atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan. Contohnya apa ya di ABCD dan juga wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi. Wajib. Biar bisa apa? Bisa dibebankan.
Kalau nggak bikin gimana? Ya nggak bisa dibebankan dan harus dikoreksi. Itu. Ini untuk biaya promosi. Oke, yang kedua, apa tadi? Piutang ya, cadangan atau piutang ya tadi? Tadi itu ini lagi PMK 74 2024. Sorry, PMK 207. Nah, piutang itu kalau misalkan nggak tertagih, jadi kan gini ya, di akuntansi komersial kalian bisa bikin beban piutang tak tertagih. Kalau misalkan memang piutangnya emang nggak tertagih gitu, ya tinggal dibebankan aja. Cuman di pajak DJP itu mintanya ribet, mintanya butuh syarat. Harus apa? Harus nyerahin daftar-daftarnya, terus harus ada perkara penagihannya ke pengadilan negeri, ada perjanjian tertulis penghapusan penghapusan piutang atau pembebasan utang, udah dipublish di penerbit umum, lalu ada pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Maka harus memenuhi syarat-syarat ini. Nah, kita kembali ke soal. Nah, di soal tadi kan dia ada keterangan nih. Kalau misalkan dia belum disampaikan ke DJP sama dia belum ada daftar nominatif, maka dia harus diapain? Harus dikoreksi. Gak bisa dibebankan. Gitu, Ririn. Oh, oke Kak, get it. Eh, rada rada masih suka kadang kayak ketuker-tuker aja sih Kak. Kenapa ketukernya? Gak tahu kayak kemarin kayak pas ngerjain agak ini deh, agak konslet dikit. Oke, pokoknya gini deh. Eh, ketika rekonversi itu, yang pertama kan harus mau baca. Kalian minimal deh, kalian baca-baca contoh tugas kemarin, file tugas 10, minimal baca itu. Setelah baca itu, kalau misalkan penasaran kok bisa kayak gini ya peraturannya ya, nah itu kalian cari di Google, coba ketik peraturan mengenai piutang tak tertagih, enter. Nah, cari itu di websitenya Ortex atau BPK atau yang Kemenku lah itu. Nah, itu kan buka peraturannya kayak gimana. Oh, ternyata piutang tak tertagih itu nggak bisa tiba-tiba dibebankan. Harus harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Maka dia boleh dibebankan. Kalau nggak memenuhi syarat gimana, Kak? Ya, emang harus dikoreksi. Itu. Itu ya. Suka aman Kak, thank you ya Kak. Ya, kalau bingung nanya aja nanti. Oke, lanjut. Ini udah yo, nomor 2 yo. Lanjutin yo, nomor 3 yo. Yo. Oke, nomor 3. Tuan Mbappe, dia pengusaha tekstil dengan bruto 5,7 M, biaya operasional 4,4 M. Istrinya Mulyani punya usaha salon, omset 2,5 M, biaya operasionalnya 2 M. Nah, di sini dia hidup bersama tanpa dikaruniai anak. Nah, laporinnya terpisah teman-teman. Nah, ini ya udah, yang nomor 1 gampang kayak tadi. Persis. Nggak ada yang aneh-aneh. Normal aja ini. Aman ya ini ya? Aman ya? Bisa ya? Kok bingung tanyain lagi deh. Lanjut. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini buat teman-teman yang menghitungnya sampai di angka ini, sampai di sini aja, tak benerin. Cuman kalau misalkan kalian hitungnya sampai bawah, oke, nggak apa-apa. Ya bagus, udah paham kalau gitu. Oke, di sini Jonah, dia adalah karyawan dari PT Sukses dengan penghasilan neto setahun adalah 270 juta sebagai karyawan. Ya, kalau sebagai karyawan tetap, maka dia dipotong namanya apa? PPh 21. Jadi ada di sini
PP21-nya adalah 21.750.000. Nah, si Helen dia juga sama, dia kerja di PT Amba dengan penghasilan neto 1 tahun adalah 150 juta dan dipotong PP21 juga 14.275.000. Selain itu, si Helen juga punya usaha. Usahanya apa? Bikin kue. Dengan penghasilan neto 1 tahun adalah 175 juta. Nih. Nah, karena dia di sini kakak, maka ya udah digabung aja, nggak usah nanti terakhir-terakhir nggak usah diproporsionalin gitu. Nah, karena di sini si Helen meskipun satu pemberi kerja, tapi dia di sini udah punya usaha, maka dia di sini tidak final. Dia final kalau misalkan benar-benar purely dari satu pemberi kerja. Gitu. Nah, maka penghasilan Jonah Helen di sini digabung lalu cari PTKP ini biasa. Ketemulah PP terutangnya 88.500. Nah, sampai di sini kalian kalau misalkan jawab sampai di sini aku benerin. Karena tulisan di sini PP terutang, bukan PP 28A sama 29. Cuman kalau misalkan nanti di soal nanti kemungkinan ada yang kayak gini dan PPh-nya nggak cuma PP 21. Ada 22, 23, 24, 25 bisa aja. Nah, itu kalian tinggal masukin aja di sini di kredit pajaknya. Setelah kalian nyari PPh terutang, masukin aja kredit pajaknya berapa dikurangi sama PP terutangnya dikurangi sama kredit pajak total. Maka nanti apa kurang bayar atau lebih bayar gitu. Nah, kalau misalkan dia kalau misalkan dia PHMT, maka setelah step ini kalian langsung cari proporsionalnya dulu kayak yang nomor 3. Nah, habis itu per masing-masing WP, per masing-masing pihak itu dikurangi sama kredit pajaknya yang masing-masing. Kayak contoh nih, let's say si Mbappe adalah si Jonah dan Mulyani adalah si Helen. Nah, di sini si Mbappe ternyata ada PPh 21. Misalkan PPh 21-nya di sini adalah 220 juta. Yang di sini Mulyani adalah 15 juta. Nah, maka dia nggak kredit pajaknya bukan yang kayak digabung total itu, cuma satu-satu. Ini punyanya si Mbappe sendiri, yang Mulyani punyanya Mulyani sendiri. Nah, ini tadi nggak dikurangi aja teman-teman. Nah, kurang bayarnya sekian, ini juga sama kurang bayarnya sekian, gitu teman-teman. Kalau misalkan kasusnya seperti ini, jadi nanti kemungkinan soal esai itu ada yang nyari PP 28A 29. Itu gampang kok. Kalian cari aja yang tadi diperlakukan di SDSN itu. PPh pasal 28 ada. Oke, sampai sini ada mau nanya. Aman. Oh, anjay, aman. Yang FA aman? Aman. Naira aman? Dia aman, oke. Nadia aman, Wika aman. Oke, lanjut. Oke, ini soal yang cukup tricky. Aku mau nanya kemarin ke kalian. Aku kemarin jelasin kompensasi kerugian itu bisa pakai pencatatan nggak? Oh, nanya. Aku nanya kalian dulu. Enggak ya? Oke, berarti soal ini tak bonusin. Oke. Jadi gini, aku kemarin salah jelasin teman-teman ke kalian. Sebenarnya pencatatan itu bisa pakai kompensasi kerugian. Tak bonusinya ada ketentuannya. Ada ketentuannya, nggak bisa tak bonusin semua. Gini. Jadi itu sebenarnya kompensasi kerugian itu bisa buat pencatatan. Kalau kalian lihat, ini aku juga miss kemarin. Kalau kalian lihat di di SPT lampiran induk itu ada setelah pencari penghasilan neto setelah dikurang PTKP atau aku lupa letaknya. Setelah dikurang sebelum dikurang PTKP itu ada kolom untuk dikurangi sama kompensasi kerugian. Nah, itu kita asumsinya kan boleh. Nah, oke, yang A dulu, dia pertama persyaratan dia pakai NPPN. Pertama, dia harus punya omset tidak lebih dari 4,8 M, melakukan pencatatan, dan dia harus lapor di 3 bulan awal tahun pajak. Oke.
Nah, sekarang yang B, penghasilan di sini kan karena asumsinya dia mau pakai NPWN, meskipun dia di sini ada biaya operasional, beban usaha. Sebenarnya agak unik sih, dia ada beban usaha, cuman dia mau pakai NPWN. Tapi ya udahlah. Nah, di sini karena dia pakai NPWN, dia domisilinya di Malang, maka dia pakai tarif 9%. Nah, ini nggak usah dikurangi sama beban, karena memang udah mencari neto. Nah, kalau misalkan pakai NPWN kan ya tinggal kali tarif NPWN ketemu neto. Kalau misalkan yang laba fiskal atau pembukuan, nah itu kan dikurangi beban terus ketemu penghasilan neto. Gitu. Nah, di sini kalian kurangi sama kompensasi kerugian, maka sama kurangi PTKP, maka dia di sini PKP-nya ternyata adalah minus. Nah, nggak mungkin kan ada PKP minus, maka di sini PKP-nya 0. Jadi dia nggak bayar pajak. Gitu. Nah, kalau kalian jawabnya kemarin adalah ini, jawabnya adalah 378, aku benerin. Aku bonusin di sini. Gitu. Yang ku bonusin yang B aja. Tapi asalkan sesuai dengan jawaban yang ini. Yang jawab ini ku benerin, yang jawab ini aku benerin juga. Gitu. Cuman nanti ke depannya ingat kompensasi kerugian hanya bisa digunakan untuk pembukuan dan pencatatan. Dua-duanya bisa. Kecuali nah ini kasih disclaimer lagi. Kecuali yang menggunakan PP 55 tahun 2022. Itu. Nah, ini ya yang PP 55 ini aku jelasin lagi ya. PP 55 itu nanti kalian misalkan disuruh, kan itu kan dari omset dikali 0,5%. Omset dikali 0,5%. Nah, ini kalau OP nanti ada dikurangi, ada caranya gini, omset dikurangi 500 juta dikali 0,5%. Alah, ini dalam kurung dulu. Nah, kalian kalau misalkan nanti ketemu di soal, nanti ada soal kayak gini yang nyari PP 55, kalian jawab kayak gini pun boleh langsung. Selama aku nggak nyuruh kalian minta menjabarkan per bulannya itu berapa. Kalau misalkan langsung setahun kayak gini boleh. Ini OP. Kurangi dulu 500 juta, omset kurang 500 juta dikali 0,5%. Ini boleh kayak gini. Kecuali bang aku jelasinnya per bulan. Oke. Nah, sampai sini ada mau nanya? Selesai Kak. Udah? Nah, mau nanya lagi? Nggak ada ya? Berarti aku cukupin ya. Oke, kalau nggak ada, aku cukupkan sampai sini. Kalau misalkan ada yang mau nanya lagi di WA, monggo. Selama aku masih bangun, selama aku masih bisa balas kalian. Oke, thank you buat kehadirannya. Selamat istirahat, selamat UTS besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Makasih banyak Kak Makasih Ija. banyak, Kak. Terima kasih semua. Thank you, Kak. Selamat tidur Kak.